Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi dhahirati wal batinati qadiman wa haditha. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersama-sama pada kesempatan siang yang sangat mulia dan berbahagia ini senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan dan kekuatan untuk kita menunaikan ibadah Siyamu Ramadan dan memberikan kepada kita kekuatan dan kesempatan untuk senantiasa menunaikan tugas-tugas profesional kita sesuai dengan kompetensi dan bidang tugas kita masing-masing. Kita berdoa memohon kepada Allah semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memberikan taufik dan inayahnya kepada kita sehingga kita sukses melaksanakan tugas profesional kita sebagai bagian dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya ingin membahas tema yang sederhana karena biasanya kajian-kajian itu bersifat sangat intelektual dan mungkin juga sebagiannya juga sangat melambung tinggi. Karena itu waktu Mas Anton menghubungi saya dengan tema yang berat, saya bilang saya nggak mampu kalau temanya berat itu. Saya bahas tema keseharian saja, atau sering disebut dengan tema-tema waqi'iyah, tema keseharian yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman keislaman kita, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Tema yang saya bahas adalah tentang bagaimana transformasi ajaran Islam tentang amal soleh dalam kehidupan kita, bekerja, dan mungkin dalam kita ini hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bapak-ibu yang saya hormati, kalau kita bicara mengenai amal, yang terlintas dalam pikiran kita, amal itu biasanya berhubungan dengan donasi. Yang tadi keliling itu kotak amal itu kotak donasi. Atau mungkin juga sering kita dengar amal itu amal jariah, ujung-ujungnya juga donasi. Yang kadang-kadang donasi itu berupanya juga nasi. Donasi isinya nasi. Tapi kalau kita mencoba mendalami Al-Quran, amal soleh itu salah satu ajaran kunci di dalam Islam yang memiliki makna yang sangat mendalam terkait dengan makna kehidupan kita, terkait dengan kesuksesan atau kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dari sudut pandang pendekatan tafsir maudhu'i atau tafsir tematik Al-Quran, beramal itu artinya bekerja. Sehingga di dalam bahasa Arab, amala itu artinya melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Orang yang bekerja, yang melaksanakan suatu pekerjaan namanya amil.
Cuma seringkali amil ini hanya dikaitkan dengan orang yang mengelola zakat. Padahal pengertiannya sangat luas. Amil berlaku untuk siapa saja yang melaksanakan suatu pekerjaan itu namanya amil. Nah, orang yang dikerjain itu namanya makmul. Bahasa lainnya maf'ul bih, gitu. Kerjain. Tetapi kalau kita mencoba mengkaitkan dalam pengertian yang luas, Islam adalah agama yang mendorong kita untuk produktif. Islam adalah agama yang mendorong kita untuk bekerja yang sebaik-baiknya. Paling tidak ada 5 tuntunan di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang pertama adalah amala. Nanti kita akan bahas agak mendalam. Yang kedua itu fa'ala. Yang fa'ala juga artinya bekerja, berbuat. Walaupun kalau fa'ala itu konotasinya bekerja yang rutinitas. Karena itu kalau kita misalnya mempelajari ilmu kedokteran, ada ilmu fa'al, itu kan ilmu yang berkaitan dengan sistem kerja tubuh kita yang memang sudah otomatis. Tapi Quran juga mengkaitkan fa'ala itu dengan orang yang aktif berzakat. Di antara ciri orang mukmin yang sukses adalah walladzinahum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang senantiasa membayar zakat. Membayar zakatnya itu tidak menunggu bulan Ramadan. Tapi kapan saja kalau memang sudah mencapai satu nisab, satu haul, maka dia menunaikannya itu. Yang ketiga itu kasabah. Kasabah itu dikaitkan dengan pekerjaan yang di situ kita earning money. We get income from what we are doing. Kita dapat sesuatu dari apa yang kita kerjakan. Sehingga di dalam Al-Quran itu disebutkan perintah untuk orang-orang yang beriman berinfak dengan rezeki yang baik yang kita peroleh dari pekerjaan kita dan dari hasil bumi yang kita kelola dengan sebaik-baiknya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ar. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah rezeki yang baik-baik yang kamu peroleh dari hasil pekerjaan kamu. Dan nafkahkanlah apa yang kamu peroleh dari hasil bumi, dari hasil pertanian yang kamu usahakan dengan juga kerja dan ilmu kamu. Kemudian yang keempat itu sa'a. Sa'a itu artinya bekerja dengan penuh etos, dengan dedikasi yang tinggi, dan dengan penuh rasa cinta terhadap yang kita kerjakan. Karena itu, kalau kita mengkaitkan misalnya dengan rangkaian ibadah haji atau ibadah umroh, itu di antara rukun umroh dan rukun haji adalah sa'i. Yang sa'i itu adalah ibadah yang di situ kita berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Makna sa'i itu bisa kita tangkap, kita rekonstruksi kalau kita mencoba melihat sejarah bagaimana Hajar itu, ibunda Ismail alaihissalam, berusaha menyelamatkan putranya. Dia harus berlari-lari dari Sofa ke Marwah. Sofa itu artinya kelembutan, ketulusan. Makanya biasanya kalau orang duduk di sofa itu kan lembut. Sofa itu kan lembut. Orang sufi, suf itu biasanya berpakaian yang lembut. Kemudian marwah itu artinya cita-cita yang luhur, yang orang ini mendapatkan marwah, mendapatkan kedudukan dan harkat dan martabat yang tinggi. Nah, begitulah kira-kira orang yang bekerja dengan spirit sa'a itu. Dia mencintai pekerjaannya, dia sungguh-sungguh dengan pekerjaannya itu, dan dia ingin menjadi orang yang hidup mulia dengan profesi dan pekerjaannya itu. Nah, kemudian yang kelima itu sona'a. Sona'a itu artinya bekerja yang sangat keras. Sona'a itu bekerja yang kaitannya dengan produksi. Karena itu pabrik, dalam bahasa Arab itu namanya masna. Itu tempat di mana kita bekerja dan menghasilkan produk tertentu. Kalau kita baca Al-Quran,
yang kaitannya dengan salat itu disebutkan utlu ma ukhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacakanlah wahyu Allah yang telah disampaikan kepada kamu dan dirikanlah sholat. Sungguhnya sholat itu akan mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Dan mengingat Allah, maksudnya melaksanakan sholat itu jauh lebih penting dari pekerjaan apapun yang kamu lakukan. Dan Allah mengetahui, ya'lamu ma tasna'un, Allah mengetahui apa yang telah kamu kerjakan itu. Nah, kembali kepada amal soleh, dalam pemahaman saya atas ayat-ayat Al-Quran itu, amal soleh itu paling tidak memiliki 4 dimensi. Dimensi yang pertama adalah solihun niat. Kita harus berniat melaksanakan sesuatu, niatnya karena Allah. Kita bekerja di profesi kita masing-masing ini, niatnya adalah kita ini beribadah kepada Allah. Kalau kita niatkan pekerjaan kita itu karena Allah, maka pekerjaan kita itu punya 2 dimensi. Yang pertama dimensi spiritual atau dimensi transendental, dan yang kedua adalah dimensi profesional yang berkaitan dengan pekerjaan kita masing-masing. Kalau kita bekerja hanya for the sake of money, hanya untuk mendapatkan duit saja, maka kita tidak akan mendapatkan apapun dari sisi spiritual dari pekerjaan kita itu. Kita dapat uang, tapi tidak dapat pahala. Dan niat yang ikhlas inilah yang menjadi pembeda antara bekerjanya orang yang beriman dengan bekerjanya orang yang memang murni hanya bekerja saja. Oleh karena itu, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan apapun. Semua pekerjaan kita ini adalah untuk mengharapkan ridha Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, kemudian semua ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kalau kita niatkan semua perbuatan kita ini ikhlas karena Allah, maka ikhlas itu akan memberikan kepada kita stamina, memberikan kepada kita energi yang lebih untuk kita berbuat yang sebaik-baiknya. Ada sebuah buku yang mungkin Bapak Ibu sudah membaca, judulnya Merubah Lelah Menjadi Lillah. Ini sudah sangat populer dan sudah agak lama terbit. Kalau kita bekerja hanya sebatas bekerja saja, tidak menemukan makna dari pekerjaan kita itu, tidak ada dimensi spiritual dan tidak ada niat transendental dari perbuatan kita itu, maka kita mungkin bekerja itu hanya mendapatkan lelah saja. Mungkin kita hanya menjadi maf'ul saja, menjadi objek saja. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf, menjadi budak dari pekerjaan kita itu. Tetapi kalau kita bekerja itu sebagian kita niatkan pekerjaan kita itu karena Allah, maka pekerjaan kita itu merupakan bagian dari ibadah. Kita berangkat dari rumah masing-masing di pagi hari, kemudian fingerprint. Kalau di kantor saya harus tor muka gitu. Jadi kalau pagi-pagi semua kita ini cari muka gitu. Kita lihat muka kita masing-masing, dipoto, diterima gitu kan. Ada harus 2 kali, kalau enggak dianggap goib gitu. Itu kalau kemudian tidak diniati dengan kita ini beribadah, maka isinya kerja itu yang ngomel, ngedumel, dan sejenisnya itu. Kalau diberi pekerjaan itu ngomel little tumi, bolak-balik ke saya gitu. Padahal ketika melamar itu melamar pekerjaan, tapi ketika diberi pekerjaan, isinya tidak menerima pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu maka ikhlas di dalam kita ini beramal memberikan kepada kita stamina dan energi yang lebih. Karena setiap yang kita lakukan itu tidak hanya punya dimensi duniawi, tapi juga punya dimensi ukhrawi. Kemudian yang kedua adalah kaifiyah yang soleh. Bekerja yang profesional, bekerja yang benar. Bekerja yang sesuai dengan kompetensi.
Itulah makna dari amal soleh yang kedua. Sehingga Islam sejak awal itu menekankan pentingnya kompetensi atau dalam bahasa Arab disebut dengan ahliyah. Kompetensi itu menjadi penentu apakah kita bisa bekerja dengan baik dan benar, apakah kita bisa membuat pekerjaan kita itu berdampak baik terhadap instansi di mana kita bekerja. Dengan di dalam hadis Nabi disebutkan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Kalau suatu pekerjaan, suatu urusan dipegang oleh orang yang tidak punya kemampuan, maka tunggu kehancurannya. Karena itu maka Islam menekankan pentingnya kerja yang profesional. Kaifiyah yang soleh, kaifiyah yang benar. Dan itu yang menjadi prinsip penting di dalam amal soleh dalam dimensi yang kedua. Dimensi yang ketiga dari amal soleh itu adalah amal-amal kita itu harus mendatangkan maslahat atau mendatangkan manfaat. Pekerjaan kita ini tidak hanya mendatangkan manfaat kepada kita secara pribadi, tetapi juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Harta yang kita miliki ini tidak cukup hanya untuk kita sendiri, tetapi harus punya nilai yang dengan itu kita mendapatkan manfaat dari harta yang kita miliki, dan orang lain juga mendapatkan manfaat dari harta yang kita berikan kepada orang lain itu. Karena itu maka dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah memberikan kita rezeki dari pekerjaan kita. Tapi sebagian kamu berikan kepada orang lain, kamu infakkan bagi orang lain, sehingga yang kita peroleh itu ada manfaatnya untuk kita, tetapi juga ada manfaatnya untuk orang lain. Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi orang yang selfish. Orang yang mengukur segala sesuatu dari diri kita sendiri. Dan orang yang senantiasa mengukur segala sesuatu dari hal-hal yang sifatnya hanya bersifat personal. Harta kita harus punya nilai guna bagi orang lain. Kehadiran kita sebagai manusia harus memiliki maslahat bagi orang yang lainnya. Quran mengingatkan kita, wabtagi fima atakallah ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan hendaknya kamu cari dengan rizki yang kamu miliki itu, dengan kemampuan yang kamu miliki, dengan harta yang kamu miliki, bahagianmu dalam kehidupan di akhirat. Dan jangan kamu lupakan bahagianmu dalam kehidupan dunia. Kita memang harus berinfak, harus bersedekah. Tetapi jangan semuanya kita infakkan. Jangan semuanya kita sedekahkan. Harus ada yang kita save. Harus ada yang kita simpan untuk kita pribadi. Sebagian kita berikan. Sebagian yang lainnya kita gunakan untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Begitulah Islam mengajarkan kita tentang bagaimana amal-amal kita, pekerjaan kita itu haruslah pekerjaan yang bermanfaat dan mendatangkan maslahat. Jangan sampai kita bekerja justru menimbulkan mafsadat, menimbulkan kerusakan bagi orang yang lainnya. Dan orang akan senantiasa bekerja yang mendatangkan maslahat karena dia yakin dia bekerja karena Allah dan dia akan bekerja sesuai dengan tuntunan Allah dan dia yakin bagaimanapun dia bekerja, Allah akan melihat apapun yang kita kerjakan. Kemudian yang keempat, dimensi 4 dari amal soleh itu adalah dimensi islah. Pekerjaan kita ini, diri kita ini sebagai profesional, itu dari waktu ke waktu harus lebih baik. Islam mengajari kita untuk menerapkan prinsip yang dalam dunia kantor mungkin disebut dengan continuing professional development. Kita tidak boleh menjadi orang yang merasa nyaman dengan yang sudah kita peroleh, tapi harus menjadi lebih baik. Dan karena itu maka Islam memberikan kepada kita tuntunan betapa kita itu menjadi orang yang punya derajat yang tinggi. Bukan karena, mohon maaf, kita keturunan siapa, kroninya siapa. Tetapi kita berbuat yang sebaik-baiknya dengan seprofesional mungkin, dengan integritas yang tinggi. Quran menjelaskan, walikullin darajatum mimma amilu. Wama rabbuka bighafilin amma ya'malun. Setiap orang itu memiliki derajat sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Dan Allah tidak akan pernah alpa dengan apa yang telah mereka kerjakan.
Quran memberikan kepada kita tuntunan, kebaikan yang kita lakukan itu kembalinya kepada kita. Dan dosa yang kita lakukan, kita juga yang menanggung. Man amila solihan fali nafsih, wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal soleh, maka amal soleh itu kembalinya kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dia juga yang menanggung akibat dari kejahatan itu, apakah diketahui dalam waktu yang seketika atau di kemudian hari. Quran juga menegaskan wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Manusia itu tidak akan memperoleh kecuali sesuai dengan apa yang dia kerjakan, dan apa yang dia kerjakan itu akan dia lihat di kemudian hari. Dan inilah yang menjadi landasan dan prinsip bagaimana Islam dengan ajaran amal soleh itu mendorong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang produktif. Pribadi-pribadi yang senantiasa menjadi lebih baik, terus meningkat di masa-masa yang akan datang. Produktivitas kita meningkat mungkin seiring dengan golongan dan pangkat dan jabatan kita. Produktivitas kita itu seiring dengan bagaimana kita bekerja yang sebaik-baiknya. Dan itulah prinsip amal soleh yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Karena itu maka kalau kita bisa mentransformasikan ajaran amal soleh ini di tempat di mana kita bekerja, kita akan bekerja dengan sukacita, bukan bekerja dengan duka cita. Kita akan bekerja dengan penuh bahagia. Sudah enak-enak di kantor A, tiba-tiba dipindah di kantor B. Ini kalau tidak sukacita, mungkin akan muncul statement yang macam-macam. Tapi kalau kita sukacita, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berhijrah di tempat yang baru. Karena apa? Ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bumi Allah itu luas, maka jelajahilah bumi Allah itu. Cuma kadang-kadang manusia kan tidak mau seperti itu. Manusia kan ingin berada di comfort zone, berada di zona nyaman. Kalau kita merasa berada di zona nyaman, ya enggak akan ada peningkatan. Ya bagi orang yang punya spirit amal soleh, punya etos kerja yang tinggi, dia suka untuk challenge gitu ya, menerima tantangan dan menjawab tantangan itu dengan semangat yang tinggi, dengan etos yang tinggi. Sehingga karena itu maka seorang yang beramal soleh itu tidak hanya orang yang rajin melaksanakan ibadah-ibadah mahdho seperti sholat, puasa, dan ibadah mahdho yang lainnya, tetapi orang yang ketika dia bekerja, dia selalu energetik. Dia senantiasa merasa punya stamina dan punya energi yang lebih untuk dia berbuat sesuatu. Dia mungkin harus lembur tanpa harus minta uang lembur. Mungkin. Tapi kalau dikasih juga nggak apa-apa. Kalau tidak dikasih, nggak usah ngomel. Karena kalau ngomel, itu tidak akan punya nilai ibadah. Tapi kalau kita ikhlas, alhamdulillah diberi kesempatan bekerja lebih, diberi kesempatan beramal dengan lembur misalnya, maka itu akan punya nilai ibadah. Kalau kami di kampus itu ada istilah namanya kemeng. Kemeng itu kalau dalam bahasa Jawa artinya pegel. Pegel-pegel kemeng. Kalau di kampus kemeng itu istilahnya kelebihan mengajar. Mengajar kita dilebihkan. Honornya memang horor betul. Honornya horor. Malah sekarang dengan aturan yang baru, saya kira teman-teman yang bikin kebijakan itu, saya korbannya, atau saya menjadi bagian dari konsekuensi itu. Sekarang nggak ada lagi kelebihan mengajar. Paling dilebihkan kepada BKD-nya, beban kerja dosen. Kemudian kalau enggak ya diberikan remunnya. Kemengnya enggak ada honornya lagi karena melekat pada BKD dan melekat pada remun. Makanya dosen-dosen itu kalau enggak dapat remun itu remuk rasanya itu. Tapi ini dosen yang pangkatnya masih rendah. Kalau sudah profesor, insya Allah tidak. Tidak beda mungkin. Nah, oleh karena itu maka beramal soleh, itu beramal yang niat ikhlas karena Allah, kerja profesional, kerja dengan gembira. Semua yang sejawat di kantor itu adalah sahabat kita untuk berbuat baik. Menutup ceramah saya ini, tadi saya membaca firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyannahu hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, dan dia melaksanakannya dengan sepenuh iman, maka Allah akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang thayyibah.
falanuhyiyannahu. Allah menghidupkan dia, alive gitu, tidak sekedar live tapi alive gitu. Kemudian alive yang seperti apa? Yang thayyibah, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang diliputi dengan semua kebaikan, semua keindahan, semua keberkahan. Dan Allah akan memberikan baginya pahala atas perbuatan yang mereka lakukan itu diaksan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang telah kita semuanya kerjakan. Karena itu maka Bapak Ibu sekalian, dengan prinsip-prinsip dan tuntunan amal soleh ini, mudah-mudahan kita sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran tadi, kita diberikan kehidupan yang mulia, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang insya Allah selamat di dunia dan di akhirat. Kehidupan di mana kita ini kehadirannya bermanfaat bagi orang lain. Karena mereka yang kehadirannya bermanfaat bagi orang lain, sabda Rasulullah, itulah manusia yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.